Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan di masa depan. Tetapi banyak orang masih merasa ragu kapan waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi. Keputusan investasi yang baik seringkali bergantung pada pemahaman tentang waktu yang ideal untuk memasuki pasar, dan kapan sebaiknya kita menunggu atau menarik diri. Dalam video kali ini, kita akan membahas 20 waktu yang tepat untuk berinvestasi yang dapat membantu Anda meraih kesuksesan finansial. Sebagai investor, penting untuk tidak hanya memikirkan jenis investasi, tetapi juga momen yang tepat untuk berinvestasi. Pasar saham, real estate, atau bahkan investasi di bisnis sendiri, semuanya membutuhkan pertimbangan matang tentang waktu. Dengan memilih waktu yang tepat, Anda dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Namun, meskipun ada banyak panduan dan strategi, tidak ada cara yang pasti untuk memprediksi pasar dengan akurasi 100%. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas waktu-waktu tertentu yang umumnya dianggap lebih menguntungkan, berdasarkan faktor-faktor ekonomi, pasar, dan psikologi investasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke waktu yang tepat untuk berinvestasi yang pertama, yaitu adalah saat pasar mengalami penurunan. Salah satu waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah saat pasar mengalami penurunan atau koreksi harga. Banyak investor yang merasa cemas dan memilih untuk menjauh ketika pasar sedang turun. Tetapi ini justru bisa menjadi peluang emas untuk membeli aset dengan harga yang lebih murah. Penurunan pasar seringkali menandakan bahwa banyak saham atau aset undervalued, memberikan peluang untuk mendapatkan nilai lebih. Penting untuk menyadari bahwa penurunan pasar bukanlah indikasi kegagalan, melainkan siklus alami dari pasar yang bergerak naik dan turun. Banyak investor sukses yang membeli saham di saat pasar turun dan kemudian menjualnya saat pasar kembali naik. Dengan analisis yang baik dan pilihan yang tepat, penurunan pasar dapat menjadi momen terbaik untuk masuk. Namun, Anda harus berhati-hati dalam memilih aset yang tepat selama penurunan pasar. Tidak semua aset akan pulih dengan cepat, dan beberapa mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke nilai aslinya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset yang mendalam sebelum melakukan investasi. Investasi jangka panjang adalah kunci dalam menghadapi penurunan pasar. Jika Anda memiliki waktu yang cukup dan bersabar, nilai investasi Anda kemungkinan akan pulih dan berkembang seiring waktu. Hal ini seringkali terbukti dalam saham, properti, atau bahkan investasi di startup. Dengan memahami siklus pasar dan memiliki strategi yang baik, Anda dapat mengoptimalkan kesempatan untuk berinvestasi ketika pasar mengalami penurunan. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membeli dan mempersiapkan portofolio Anda untuk keuntungan jangka panjang. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang kedua adalah saat Anda mendapatkan kenaikan pendapatan. Waktu yang tepat untuk berinvestasi bisa datang ketika Anda mengalami kenaikan pendapatan atau memiliki tambahan penghasilan. Hal ini memberikan kesempatan untuk menabung dan berinvestasi lebih banyak tanpa mengganggu kebutuhan hidup sehari-hari. Kenaikan pendapatan bisa berasal dari promosi pekerjaan, pekerjaan sampingan, atau keuntungan dari usaha pribadi. Dengan kenaikan pendapatan, Anda dapat memanfaatkan dana ekstra ini untuk memperbesar potensi investasi Anda. Ini adalah saat yang baik untuk mulai memasukkan uang ke dalam investasi yang lebih menguntungkan. Namun penting untuk memastikan bahwa Anda tidak hanya mengandalkan pendapatan tambahan tersebut tanpa perencanaan yang matang. Sebelum mulai berinvestasi, pastikan untuk memiliki dana darurat yang cukup agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Setelah itu, alokasikan sebagian dari pendapatan ekstra Anda untuk investasi jangka panjang. Investasi saat kenaikan pendapatan juga memungkinkan Anda untuk memperkuat portofolio Anda dengan lebih banyak riset. Ini adalah waktu yang tepat untuk membeli lebih banyak saham, obligasi, atau real estate jika Anda sudah memiliki pengalaman investasi sebelumnya. Dengan memanfaatkan pendapatan tambahan dengan bijak, Anda dapat meningkatkan kekayaan Anda secara signifikan dalam jangka panjang. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ketiga adalah saat Anda mencapai tujuan keuangan jangka pendek. Setelah Anda mencapai beberapa tujuan keuangan jangka pendek, seperti memiliki dana darurat atau melunasi hutang, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi lebih agresif.
Ketika keuangan Anda sudah stabil dan Anda tidak lagi khawatir tentang pengeluaran mendesak, Anda dapat mulai mengarahkan uang yang tersedia ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan. Investasi dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, menabung untuk pensiun, atau mempersiapkan pendidikan anak-anak. Dengan mengalokasikan dana yang telah Anda kumpulkan dari tujuan jangka pendek, Anda dapat memperbesar peluang untuk pertumbuhan yang lebih besar. Namun penting untuk tidak mengorbankan likuiditas yang Anda butuhkan untuk tujuan jangka pendek. Investasi jangka panjang seperti saham atau reksadana memang menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi, tetapi memiliki tingkat resiko yang lebih besar. Oleh karena itu, pastikan untuk memiliki perencanaan yang matang. Saat mencapai tujuan keuangan jangka pendek, Anda sudah dapat memperhitungkan apa yang dapat dialokasikan untuk berinvestasi dan kapan Anda dapat memanfaatkan keuntungan tersebut. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan strategi investasi yang lebih agresif dan mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar yang lebih beresiko. Dengan strategi yang tepat, investasi yang Anda lakukan setelah mencapai tujuan jangka pendek akan membantu Anda membangun kekayaan yang lebih besar di masa depan. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang keempat adalah saat Anda mengerti dan siap mengambil resiko. Waktu yang tepat untuk berinvestasi juga terjadi ketika Anda merasa cukup percaya diri dengan pemahaman Anda tentang investasi dan siap mengambil resiko. Investasi yang sukses seringkali datang dari pemahaman yang mendalam tentang pasar dan instrumen yang Anda pilih. Jika Anda merasa nyaman dengan resiko yang terkait dengan jenis investasi tertentu, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda siap untuk melangkah lebih jauh. Namun, kesiapan untuk mengambil resiko bukan hanya tentang mentalitas. Anda juga harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bagaimana pasar bekerja, jenis investasi yang tepat untuk profil risiko Anda, dan bagaimana mengelola portofolio Anda. Ini bisa melibatkan belajar tentang saham, obligasi, reksadana, atau bahkan pasar cryptocurrency. Investasi berisiko tinggi bisa menawarkan keuntungan yang tinggi, tetapi juga datang dengan potensi kerugian yang besar. Oleh karena itu, penting untuk menilai dengan hati-hati apakah resiko yang Anda ambil sebanding dengan potensi keuntungan. Dalam hal ini, diversifikasi portofolio adalah cara yang efektif untuk meminimalkan risiko sambil tetap mempertahankan potensi pertumbuhan. Siap untuk mengambil risiko juga berarti memahami kapan Anda perlu menyesuaikan strategi. Terkadang pasar dapat berubah secara cepat dan Anda perlu menyesuaikan investasi Anda untuk menghindari kerugian besar. Investasi yang berhasil tidak hanya tergantung pada berapa banyak yang Anda investasikan, tetapi juga pada seberapa baik Anda mengelola risiko. Ketika Anda merasa siap untuk mengambil langkah ini, investasi dapat membuka jalan menuju kekayaan yang lebih besar. Kemudian, waktu yang tepat untuk berinvestasi yang kelima adalah saat Anda memiliki waktu untuk investasi jangka panjang. Salah satu faktor penting dalam berinvestasi adalah waktu. Jika Anda memiliki waktu yang cukup panjang sebelum membutuhkan uang Anda, ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Investasi jangka panjang memberikan ruang bagi Anda untuk mengatasi fluktuasi pasar dan memaksimalkan potensi pertumbuhan investasi. Investasi jangka panjang memungkinkan Anda untuk memanfaatkan kekuatan bunga majemuk yang dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam waktu yang lebih lama. Saham, reksadana, dan properti adalah contoh investasi jangka panjang yang dapat memberikan hasil yang stabil jika dikelola dengan baik. Keuntungan utama dari investasi jangka panjang adalah kemampuan untuk mengabaikan volatilitas pasar jangka pendek dan fokus pada hasil yang lebih besar dalam jangka waktu bertahun-tahun. Dengan waktu yang cukup, Anda bisa lebih sabar dan memungkinkan portofolio Anda tumbuh tanpa harus terburu-buru. Namun untuk berinvestasi dalam jangka panjang, Anda harus memiliki perencanaan keuangan yang matang. Tentukan tujuan keuangan Anda, seperti pensiun atau pendidikan anak, dan pilih instrumen yang sesuai dengan tujuan tersebut. Waktu adalah teman terbaik Anda dalam investasi jangka panjang. Dengan memilih waktu yang tepat dan strategi yang bijak, Anda dapat memastikan bahwa investasi Anda berkembang dengan baik untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang keenam adalah saat kondisi ekonomi stabil.
Berinvestasi pada saat kondisi ekonomi stabil adalah waktu yang sangat menguntungkan. Ketika ekonomi berjalan lancar dan pasar tidak dipengaruhi oleh ketidakpastian besar, peluang untuk mendapatkan imbal hasil yang stabil dan positif lebih besar. Kondisi ekonomi yang stabil mendorong pertumbuhan perusahaan, sektor industri, dan pasar saham. Dalam kondisi ini, investor dapat lebih percaya diri untuk menginvestasikan uang mereka tanpa takut terhadap perubahan mendadak yang bisa mempengaruhi nilai investasi. Stabilitas ekonomi menciptakan lingkungan yang ideal untuk investasi dalam berbagai instrumen, baik saham, obligasi, maupun properti. Namun, meskipun stabilitas ekonomi cenderung memberikan rasa aman, tetap penting untuk tidak terlena. Perencanaan yang matang dan pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan tetap harus dilakukan. Pasar yang stabil juga memungkinkan Anda untuk memanfaatkan peluang dengan lebih bijak dan memilih investasi yang memiliki potensi pertumbuhan dalam jangka panjang. Kondisi ekonomi yang stabil seringkali diikuti oleh kebijakan pemerintah yang mendukung sektor-sektor tertentu, seperti infrastruktur atau teknologi. Ini bisa menjadi sinyal yang baik bagi investor untuk masuk ke dalam sektor-sektor yang memiliki prospek baik. Memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh dan berinvestasi pada saat yang tepat dapat memaksimalkan hasil investasi Anda. Selalu pastikan untuk menyesuaikan portofolio dengan kondisi pasar dan ekonomi yang ada. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ketujuh adalah saat Anda dapat diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah kunci utama untuk mengelola resiko dalam investasi. Saat Anda memiliki dana yang cukup dan mampu untuk diversifikasi portofolio Anda, ini adalah waktu yang sangat baik untuk berdiversifikasi. Dengan membagi investasi ke dalam berbagai jenis aset, Anda dapat mengurangi dampak resiko yang berasal dari fluktuasi pasar atau ketidakpastian ekonomi. Diversifikasi juga memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan dari berbagai pasar dan sektor yang mungkin tumbuh pada waktu yang berbeda. Misalnya, sektor teknologi mungkin tumbuh pesat, sementara sektor energi atau real estate mungkin mengalami penurunan. Dengan mendiversifikasi, Anda dapat memastikan bahwa beberapa aset Anda tetap tumbuh meskipun ada penurunan pada sektor lainnya. Penting untuk memilih berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Jika Anda lebih konservatif, Anda bisa berinvestasi dalam obligasi atau saham blue chip. Namun jika Anda lebih agresif, Anda bisa mempertimbangkan saham-saham dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Saat diversifikasi, pastikan untuk tetap memantau portofolio Anda secara rutin. Dengan memahami kinerja berbagai aset dalam portofolio, Anda bisa menyesuaikan alokasi investasi dengan perubahan pasar dan tujuan keuangan Anda. Dengan pendekatan diversifikasi yang baik, Anda akan lebih siap menghadapi perubahan pasar dan meningkatkan peluang Anda untuk meraih keuntungan yang optimal. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-8 adalah saat menerima warisan atau hibah. Saat Anda menerima warisan atau hibah, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk berinvestasi. Keuntungan utama dari warisan atau hibah adalah Anda mendapatkan dana tanpa harus bekerja untuk itu, yang memungkinkan Anda untuk menggunakannya untuk menciptakan aset yang lebih besar melalui investasi. Sebelum menginvestasikan warisan atau hibah, penting untuk terlebih dahulu melakukan perencanaan keuangan yang menentukan tujuan Anda. Apakah Anda ingin menggunakan dana tersebut untuk pensiun, pendidikan anak, atau membeli properti? Memiliki tujuan yang jelas akan membantu Anda memilih instrumen investasi yang tepat. Anda juga harus memperhatikan kewajiban pajak yang mungkin timbul dari warisan atau hibah. Pastikan untuk mengkonsultasikan dengan ahli pajak atau penasehat keuangan untuk memastikan bahwa Anda memanfaatkan dana tersebut dengan cara yang paling efisien secara finansial. Dengan menggunakan warisan atau hibah untuk berinvestasi, Anda dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat posisi keuangan Anda di masa depan. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana dan meraih manfaat jangka panjang. Warisan atau hibah bisa menjadi titik awal yang sangat baik untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan jika dikelola dengan hati-hati dan bijak. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-9 adalah saat Anda menghindari hutang.
Sebelum memulai investasi, penting untuk memastikan bahwa Anda bebas dari hutang, terutama hutang dengan bunga tinggi. Ketika Anda berhasil melunasi hutang, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai investasi. Menghindari hutang yang berlebihan memungkinkan Anda untuk mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar hutang. Kini bisa dialokasikan untuk investasi. Hutang dengan bunga tinggi seperti kartu kredit dapat mengurangi potensi keuntungan dari investasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan pelunasan hutang sebelum mulai berinvestasi. Dengan bebas dari hutang, Anda bisa lebih fokus pada strategi investasi dan membangun kekayaan. Setelah bebas dari hutang, Anda akan merasa lebih tenang dan lebih siap untuk berinvestasi. Ini juga memberikan kesempatan untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan atau tabungan untuk membangun portofolio investasi yang beragam dan menguntungkan. Saat Anda menghindari hutang, penting untuk memilih instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan profil risiko Anda. Pastikan untuk membuat perencanaan yang matang agar investasi dapat memberikan keuntungan yang optimal dalam jangka panjang. Bebas dari hutang memberi Anda kebebasan finansial untuk merencanakan masa depan dan mencapai tujuan keuangan Anda tanpa khawatir tentang beban hutang. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-10 adalah saat Anda memiliki pengetahuan yang cukup. Investasi yang sukses sering kali membutuhkan pengetahuan yang baik tentang instrumen yang Anda pilih. Waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah ketika Anda telah mengumpulkan cukup pengetahuan tentang pasar, produk investasi, dan strategi yang berbeda. Memahami bagaimana suatu instrumen bekerja atau membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari kesalahan yang merugikan. Pengetahuan yang baik tentang ekonomi, pasar saham, dan tren pasar akan memberi Anda kepercayaan diri untuk berinvestasi dengan bijak. Anda tidak perlu menjadi ahli, tetapi penting untuk memahami resiko dan potensi imbal hasil dari investasi yang Anda pilih. Selain itu, memiliki pengetahuan yang cukup memungkinkan Anda untuk mengelola portofolio investasi Anda secara lebih efektif. Dengan memahami cara kerja pasar dan karakteristik setiap aset, Anda bisa merancang portofolio yang seimbang dan sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Bergabung dengan komunitas investor atau mengikuti kursus tentang investasi juga bisa membantu Anda menambah wawasan. Ini memberi Anda kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain dan mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan pasar. Pengetahuan adalah alat yang kuat dalam dunia investasi. Semakin banyak Anda belajar, semakin baik keputusan investasi yang bisa Anda buat. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-11 adalah saat Anda menghadapi krisis keuangan. Meskipun terdengar kontraintuitif, krisis keuangan bisa menjadi saat yang tepat untuk berinvestasi, terutama jika Anda bisa bertahan secara finansial. Dalam situasi ini, banyak aset atau saham yang mungkin turun drastis harganya, memberikan peluang bagi investor yang memiliki dana dan kesempatan untuk membeli dengan harga lebih rendah. Selama krisis, pasar cenderung sangat volatil, dan beberapa investor mungkin panik dan menjual aset mereka dengan harga yang sangat rendah. Ini menciptakan peluang bagi investor yang memiliki strategi jangka panjang untuk membeli aset dengan harga diskon. Namun berinvestasi saat krisis juga membutuhkan ketahanan finansial dan kepercayaan diri yang besar. Anda harus siap menghadapi fluktuasi pasar dan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Jika Anda bisa menghadapinya dengan tenang, krisis keuangan bisa menjadi kesempatan untuk membeli aset yang berkualitas dengan harga murah. Selalu ingat untuk melakukan riset sebelum mengambil keputusan investasi selama krisis. Jangan tergoda untuk hanya membeli berdasarkan penurunan harga tanpa memahami alasan di baliknya. Keputusan yang tepat di saat krisis dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Menggunakan krisis sebagai kesempatan berinvestasi membutuhkan pemikiran yang rasional dan pengelolaan risiko yang baik. Jika dilakukan dengan benar, krisis dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat portofolio investasi Anda. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-12 adalah saat Anda memiliki penghasilan pasif. Penghasilan pasif seperti pendapatan dari sewa properti, dividen saham, atau bunga dari investasi obligasi adalah indikasi bahwa Anda mungkin berada pada posisi yang baik untuk berinvestasi lebih lanjut.
Saat penghasilan pasif mulai mengalir, Anda dapat menggunakan uang tersebut untuk mendiversifikasi portofolio investasi Anda yang akan meningkatkan potensi kekayaan Anda dalam jangka panjang. Pendapatan pasif memberi Anda lebih banyak kebebasan untuk berinvestasi karena uang yang dihasilkan tidak memerlukan banyak waktu atau upaya untuk diperoleh. Ini berarti Anda bisa fokus pada strategi investasi jangka panjang tanpa harus khawatir tentang arus kas bulanan atau pengeluaran rutin. Namun, meskipun penghasilan pasif memberikan peluang besar untuk berinvestasi, Anda tetap harus hati-hati dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko Anda. Jangan sampai Anda menempatkan seluruh penghasilan pasif Anda pada satu jenis investasi yang terlalu berisiko. Dengan penghasilan pasif, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang lebih stabil, seperti obligasi atau real estate yang dapat memberikan pengembalian yang lebih dapat diprediksi. Hal ini membantu Anda mengurangi ketergantungan pada pendapatan aktif dan membangun kekayaan lebih cepat. Investasi menggunakan penghasilan pasif memungkinkan Anda untuk mengembangkan aset secara berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat memberikan kebebasan finansial yang lebih besar di masa depan. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-13 adalah saat harga aset sedang turun. Harga aset yang sedang turun, baik itu saham, properti, atau komoditas, bisa menjadi waktu yang tepat untuk berinvestasi jika Anda memiliki pandangan jangka panjang. Ketika harga turun, banyak investor merasa cemas dan menjual aset mereka, yang bisa menyebabkan harga lebih turun lagi. Namun bagi investor yang cerdas, ini bisa menjadi kesempatan untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Penting untuk memahami alasan di balik penurunan harga tersebut. Jika penurunan harga disebabkan oleh faktor eksternal yang sementara, seperti ketegangan politik atau krisis global, sementara fundamental aset tersebut tetap kuat, maka itu bisa menjadi peluang untuk berinvestasi. Meskipun demikian, Anda harus melakukan riset untuk memastikan bahwa penurunan harga tersebut tidak disebabkan oleh masalah fundamental yang lebih besar. Jangan tergoda untuk membeli hanya karena harga sedang murah, tanpa mempertimbangkan prospek jangka panjang dari aset tersebut. Menggunakan momen harga rendah untuk berinvestasi membutuhkan pemahaman yang baik tentang kondisi pasar dan aset yang Anda pilih. Jika dilakukan dengan bijak, investasi pada harga yang lebih rendah dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan saat harga kembali naik. Pastikan untuk memanfaatkan penurunan harga dengan hati-hati dan tetap menjaga strategi investasi yang telah Anda buat sebelumnya. Pembelian yang tepat saat harga rendah dapat memberikan imbal hasil yang maksimal di masa depan. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-14 adalah saat Anda berencana untuk pensiun. Pensiun adalah tujuan keuangan jangka panjang bagi banyak orang, dan berinvestasi saat Anda mendekati usia pensiun adalah langkah yang sangat penting. Pada saat ini, Anda mungkin ingin memastikan bahwa uang Anda tumbuh dengan stabil untuk menciptakan dana pensiun yang cukup besar. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk berinvestasi dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas hidup Anda setelah pensiun. Pada tahap ini, Anda harus mulai berinvestasi dengan instrumen yang lebih aman, seperti obligasi atau dana pensiun, yang memberikan pengembalian stabil namun lebih rendah resiko. Jangan hanya mengandalkan tabungan untuk masa pensiun Anda, karena inflasi dapat mengurangi nilai tabungan tersebut. Selain itu, Anda harus mulai menghitung berapa banyak yang Anda butuhkan untuk pensiun dengan nyaman dan membuat perencanaan investasi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ini mungkin melibatkan diversifikasi aset Anda untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang. Berinvestasi saat persiapan pensiun memungkinkan Anda untuk memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Tetapi Anda harus memilih instrumen yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan toleransi risiko yang lebih rendah. Pada akhirnya, berinvestasi dengan cerdas sebelum pensiun adalah langkah penting untuk memastikan bahwa masa pensiun Anda akan berjalan dengan lancar tanpa khawatir keuangan. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-15 adalah saat Anda mendapatkan kenaikan gaji. Mendapatkan kenaikan gaji adalah momen yang sangat baik untuk mulai berinvestasi lebih banyak.
Ketika pendapatan Anda meningkat, ini memberi Anda kesempatan untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan tambahan ke dalam investasi. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menikmati kenaikan gaji, tetapi juga membuat uang Anda bekerja lebih keras untuk masa depan. Sebagian orang cenderung meningkatkan pengeluaran mereka ketika mereka mendapatkan lebih banyak uang. Namun ini bisa menjadi kesempatan untuk mengubah pola pikir dan mulai menginvestasikan sebagian besar dari kenaikan gaji tersebut. Mengalokasikan sebagian kenaikan gaji Anda untuk investasi, baik itu pasar saham, real estate, atau instrumen lainnya, akan mempercepat pembentukan kekayaan Anda. Selain itu, berinvestasi lebih banyak dapat memberikan Anda perlindungan finansial yang lebih baik jika ada ketidakpastian di masa depan. Menambahkan lebih banyak investasi juga memungkinkan Anda untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan Anda lebih cepat. Namun penting untuk tidak terlalu terburu-buru dan tetap mempertimbangkan anggaran bulanan Anda. Sisihkan uang yang cukup untuk tabungan dan pengeluaran penting, namun jangan lewatkan kesempatan untuk berinvestasi lebih banyak. Dengan menggunakan kenaikan gaji untuk berinvestasi, Anda bisa memanfaatkan momentum ini untuk membuat langkah besar menuju kebebasan finansial yang lebih cepat. Kemudian, waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-16 adalah saat pasar sedang stabil. Pasar yang stabil adalah saat yang baik untuk berinvestasi, karena volatilitas yang lebih rendah memberikan rasa aman bagi investor yang ingin berinvestasi tanpa resiko besar. Ketika pasar bergerak secara stabil, baik itu saham, obligasi, atau real estate, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih terencana dan hati-hati, tanpa harus terburu-buru. Stabilitas pasar memberikan kesempatan untuk mengkaji lebih dalam dan memilih investasi yang sesuai dengan tujuan jangka panjang Anda. Ketika pasar tidak bergerak terlalu cepat, Anda dapat lebih fokus pada pemilihan instrumen investasi yang benar-benar sesuai dengan profil resiko dan kebutuhan finansial Anda. Investasi yang dilakukan dalam periode pasar yang stabil cenderung lebih menguntungkan dalam jangka panjang, karena Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi dan memikirkan langkah terbaik. Ini juga memberi Anda kesempatan untuk membeli pada harga yang wajar tanpa tergoda oleh gejolak pasar yang ekstrim. Meskipun pasar stabil adalah waktu yang baik untuk berinvestasi, Anda tetap harus mengikuti perkembangan pasar untuk memastikan bahwa situasi tetap mendukung keputusan investasi Anda. Stabilisasi pasar bukan berarti Anda tidak perlu memperhatikan potensi perubahan yang bisa mempengaruhi aset Anda. Secara keseluruhan, berinvestasi saat pasar stabil memberi Anda banyak keuntungan, terutama jika Anda mendekati tujuan keuangan yang lebih besar, seperti pensiun atau membeli rumah. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-17 adalah saat ada krisis pasokan atau permintaan. Krisis yang terkait dengan pasokan atau permintaan dapat menciptakan peluang investasi yang signifikan, terutama dalam sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, dalam situasi kekurangan pasokan barang atau jasa tertentu, harga bisa melonjak, membuka peluang bagi investor yang tahu cara memanfaatkan momen ini. Misalnya, selama kelangkaan pasokan energi, harga saham perusahaan energi dapat meningkat. Namun, berinvestasi saat ada krisis pasokan atau permintaan juga memerlukan ketajaman analisis pasar dan pemahaman yang mendalam tentang sektor yang terlibat. Anda harus tahu kapan dan bagaimana berinvestasi di sektor yang diuntungkan oleh krisis, tanpa terjebak dalam fluktuasi yang terlalu tajam. Krisis semacam ini bisa memberikan peluang untuk membeli saham atau aset dengan harga lebih murah jika Anda tahu bagaimana pasar akan bereaksi. Misalnya, beberapa saham bisa turun sementara krisis terjadi, namun dapat pulih ketika situasi normal kembali. Selain itu, penting untuk memiliki strategi keluar yang jelas agar Anda tidak terjebak terlalu lama dalam sektor atau aset yang mungkin tidak memberikan hasil yang diinginkan. Selalu pertimbangkan resiko jangka panjang sebelum terjun ke dalam pasar yang sedang krisis. Meskipun krisis pasokan atau permintaan bisa sangat menguntungkan, investasi jenis ini membutuhkan pengetahuan pasar yang mendalam dan kesiapan untuk menghadapi volatilitas yang tinggi.
Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-18 adalah saat Anda membutuhkan diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi penting dalam investasi untuk mengurangi resiko. Waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah ketika Anda merasa perlu mendiversifikasi portofolio Anda. Diversifikasi tidak hanya tentang menambah lebih banyak aset, tetapi juga memastikan bahwa Anda tidak terlalu bergantung pada satu jenis investasi saja. Jika Anda sudah memiliki sejumlah investasi, tapi ingin melindungi diri dari potensi kerugian besar, diversifikasi adalah langkah yang bijak. Menambah aset dari berbagai kelas seperti saham, obligasi, real estate, dan komoditas dapat memberikan perlindungan terhadap volatilitas pasar yang tiba-tiba. Diversifikasi juga memungkinkan Anda untuk memanfaatkan berbagai peluang besar. Ketika satu sektor pasar sedang buruk, sektor lain mungkin sedang naik, dan Anda tetap bisa meraih keuntungan dari sektor yang tumbuh. Diversifikasi yang baik bisa memberikan keseimbangan antara resiko dan imbal hasil. Sebelum mulai mendiversifikasi, pastikan Anda melakukan analisis menyeluruh tentang setiap jenis investasi yang akan dimasukkan dalam portofolio Anda. Tujuan diversifikasi adalah untuk menciptakan keseimbangan antara resiko dan potensi keuntungan, yang bisa dicapai dengan pemilihan aset yang tepat. Dengan diversifikasi, Anda bisa mengurangi resiko keseluruhan dalam portofolio Anda dan meningkatkan potensi untuk meraih keuntungan di berbagai kondisi pasar. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang ke-19 adalah saat Anda memiliki tujuan keuangan yang jelas. Memiliki tujuan keuangan yang jelas adalah kunci untuk memutuskan kapan dan bagaimana Anda berinvestasi. Waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah ketika Anda sudah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, baik itu membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun. Dengan tujuan yang jelas, Anda bisa merancang strategi investasi yang lebih efektif. Menetapkan tujuan keuangan memberi Anda motivasi dan arah yang lebih jelas untuk berinvestasi. Anda bisa memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan tujuan Anda dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Memiliki tujuan juga membuat Anda lebih disiplin dalam melakukan investasi. Anda tahu berapa banyak yang harus diinvestasikan, berapa banyak resiko yang bisa diambil, dan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Namun, meskipun memiliki tujuan keuangan yang jelas itu penting, Anda juga harus fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di pasar. Terkadang Anda mungkin perlu menyesuaikan strategi investasi Anda agar tetap relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Investasi yang dilakukan dengan tujuan yang jelas biasanya lebih terarah dan bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Kemudian waktu yang tepat untuk berinvestasi yang terakhir atau yang ke-20 adalah saat Anda memiliki waktu luang. Berinvestasi memerlukan perhatian dan waktu untuk memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan portofolio Anda sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah ketika Anda memiliki waktu luang untuk melakukan riset, analisis, dan pemantauan terhadap investasi Anda. Memiliki waktu luang memberi Anda kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang berbagai instrumen investasi, tren pasar terbaru, dan strategi yang dapat meningkatkan hasil investasi Anda. Waktu yang cukup memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan cerdas. Selain itu, dengan memiliki waktu luang, Anda dapat lebih aktif dalam memantau pergerakan pasar dan menyesuaikan portofolio Anda dengan kondisi pasar yang ada. Ini sangat penting agar Anda tidak kehilangan peluang yang muncul atau terjebak dalam investasi yang tidak menguntungkan. Bergabung dengan komunitas investor atau mengikuti kursus investasi online juga bisa menjadi cara yang baik untuk memanfaatkan waktu luang Anda dengan produktif. Anda akan memperoleh wawasan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan keterampilan investasi Anda. Investasi yang dilakukan dengan perhatian penuh dan waktu yang cukup dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan memaksimalkan hasil jangka panjang. Investasi bukanlah hal yang bisa diprediksi dengan pasti, tetapi dengan memahami waktu yang tepat untuk berinvestasi, Anda dapat meminimalkan resiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Mengambil keputusan berdasarkan kondisi pasar, tujuan keuangan pribadi,
Dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan finansial. Setiap keputusan investasi yang Anda buat seharusnya didasarkan pada riset yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang pasar serta kondisi ekonomi saat itu. Selain itu, penting untuk diingat bahwa berinvestasi adalah perjalanan jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa setiap investasi akan langsung memberikan hasil yang maksimal. Tetapi dengan disiplin dan strategi yang tepat, Anda dapat membangun portofolio yang sehat dan berkelanjutan. Selalu siapkan diri untuk perubahan dan evaluasi secara berkala agar bisa beradaptasi dengan situasi pasar yang terus berkembang. Semoga informasi yang telah dibagikan dalam video ini bisa membantu Anda untuk memulai perjalanan investasi dengan lebih percaya diri dan cerdas. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan finansial Anda, karena itu adalah salah satu kunci utama dalam meraih kebebasan finansial di masa depan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.